Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman dahulu, di negeri Baghdad yang terkenal makmur dan ramai, hiduplah seorang tokoh cerdik bernama Abu Nawas. Namanya masyhur bukan hanya karena kepandaiannya bersyair, tetapi juga karena kepintarannya menipu orang jahat dengan cara yang kocak dan menghibur. Malam ini, mari kita simak kisah Abu Nawas saat berhadapan dengan para pencuri, sebuah kisah penuh kelucuan, kecerdikan, dan tentu saja penuh pelajaran hidup. Malam yang sunyi. Di sebuah malam yang hening, Abu Nawas sedang duduk santai di rumahnya yang sederhana, angin berhembus pelan, sementara suara anjing menggonggong di kejauhan. Namun tiba-tiba, ia mendengar langkah mencurigakan di luar rumah. Pasti ada yang berniat jahat, gumam Abu Nawas sambil tersenyum. Kedatangan para pencuri. Benar saja, sekelompok pencuri tengah berbisik-bisik di depan rumah Abu Nawas. Di rumah ini pasti ada harta berharga, kata seorang pencuri. Abu Nawas yang terkenal miskin itu tertawa dalam hati, harta berharga, sebentar lagi mereka akan tertipu olehku, ujarnya lirih. Abu Nawas pura-pura panik. Abu Nawas membuka pintu dengan wajah panik, seolah-olah kaget. Wahai para pencuri, jangan ambil barangku, tolong jangan ambil. Teriaknya keras. Para pencuri heran. Biasanya orang akan berteriak minta tolong, tapi Abu Nawas justru menyambut mereka dengan sikap aneh. Pencuri menjadi semakin yakin. Melihat Abu Nawas panik, para pencuri makin yakin bahwa di rumah itu memang tersimpan barang berharga. Kau sembunyikan di mana harta itu? Bentak salah satu pencuri. Abu Nawas berpura-pura gemetar sambil menunjuk ke dalam rumah. Jangan masuk. Jangan masuk. Di dalam ada guci besar berisi emas, tolong jangan diambil. Pencuri menemukan guci. Tanpa berpikir panjang, para pencuri segera masuk. Benar saja, ada guci besar di pojok rumah. Mereka segera membuka tutupnya. Namun betapa terkejutnya mereka. Isinya hanyalah air komberan yang sangat bau. Apa ini? Teriak para pencuri sambil menutup hidung. Abu Nawas berpura-pura menangis. Abu Nawas menutup wajahnya, berpura-pura menangis. Aduh, rahasiaku terbongkar. Itu memang harta yang kubanggakan. Bagaimana bisa kalian tega merusaknya? Para pencuri justru merasa geli, tapi tetap curiga. Tidak mungkin, pasti ada harta lain. Tipuan kedua. Abu Nawas menunjuk ke arah loteng. Baiklah, kalau kalian mau harta, ambillah karung di atas loteng. Tapi hati-hati, jangan sampai terbuka. Isinya sangat berharga. Para pencuri pun memanjat dengan penuh semangat. Begitu karung itu dibuka, ternyata isinya hanya batu bata dan pasir. Pencuri mulai kesal. Para pencuri mulai kehilangan kesabaran. Dasar orang gila. Apa kau mempermainkan kami? Bentak salah satunya. Namun Abu Nawas tetap berpura-pura polos. Aku hanya orang miskin. Bukankah kalian sendiri yang yakin aku punya harta? Kalau tidak percaya, silakan cari dimanapun kalian suka. Pencuri pulang dengan malu. Setelah menggeledah rumah Abu Nawas dari atas sampai bawah, para pencuri tidak menemukan apa-apa selain barang-barang sepel. Mereka pun pulang dengan wajah kesal, bau komberan masih menempel di tubuh mereka. Dasar Abu Nawas, licik sekali. Tapi dia memang lebih pintar dari kita. Gerutu salah seorang pencuri. Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Begitu para pencuri pergi, Abu Nawas tertawa terbahak-bahak sendirian. Haha, mereka kira aku punya harta, padahal aku hanya punya kecerdikan. Sejak malam itu, para pencuri enggan lagi mendekati rumah Abu Nawas, sebab mereka tahu melawan Abu Nawas sama saja mempermalukan diri sendiri. Demikianlah kisah Abu Nawas yang cerdik menipu para pencuri.
Pesan dari cerita ini adalah, kecerdikan lebih berharga daripada harta, dan orang jahat selalu akan kalah oleh akal sehat. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya.